Siap, gerak. Doa. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya siang ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini seperti yang telah kita sebelumnya, kita akan mempelajari tentang kesadaran sosial, membangun empati, lalu ada nanti wawancara dengan teman saya. Nah, bagaimana untuk tahap pembelajaran ini? Nah, untuk tahap pembelajaran ini kita akan melakukan beberapa kegiatan ya. Nanti kalian bisa ikuti arah rumah, dengarkan suara rumah, ya. Kita mulai dengan kita semua hening sejenak dan menyadari nafas. Boleh silakan ambil duduk dengan posisi ternyaman kalian. Simpan dulu HP-nya ya, tidak ada yang pegang HP lagi. Simpan dulu HP-nya di dalam di dalam tas. Kita lupakan HP-nya, duduk bersandar dengan senang. Menyandar ke kursinya, lemaskan kakinya, lalu ototnya, tangannya bebaskan. Duduk dengan posisi ternyaman. Oke, coba dipraktekkan langsung. Duduk dengan posisi ternyamannya. Lalu sadari nafasnya, tarik nafasnya. Tarik lagi, lepaskan pelan-pelan. Sadari bahwa kamu sedang bernafas. Nah, biar kita bisa lebih konsentrasi, silakan duduk dengan posisi ternyaman, pejamkan matanya. Pejamkan matanya, konsentrasi, sadari nafasnya ya. Saya sedang bernafas, sadari nafasnya. Tarik, hembuskan sambil bawa santai tangan kaki tubuhnya, santai, pejamkan matanya. Duduk bersandar biar nyaman, duduk bersandar semuanya, bersandar ya. Tarik nafas, pejam matanya nah, pejam mata, biar konsentrasi. Pejamkan mata, tarik nafas, keluarkan nafas. Sadari bahwa kalian sekarang sedang bernafas, menghirup apa yang ada di sekitarnya. Rasakan apa yang ada di sekitar kamu. Untuk yang pertama, coba kalian dengarkan apa suara yang paling dekat terdengar di sekitar kalian. Apa suara yang paling dekat terdengar di sekitar kalian? Ayo kita fokuskan lagi. Cukup didengarkan saja, tidak perlu diwawancari ya. Oke, kita ulang lagi. Kembali sampai fokus, sandarkan badan, rasakan semuanya rileks, badannya, tubuhnya, kakinya, pikirannya rileks, rasakan nafasnya. Rasakan kalian sedang bernafas ya, sedang tarik nafas, keluarkan kembali, lepaskan semuanya
beban-beban pikirannya. Nggak usah mikir dulu apa-apa sekarang, lepaskan semuanya. Bersandar ya. Sadari nafasnya, tarik nafas, keluarkan, lepaskan beban-beban yang sedang kamu hadapi, lepaskan segala masalah, fokus kepada diri ini, bahwa kamu sedang bernafas, sedang menghilangkan semua beban yang ada di pundak kamu, sedang melepaskan segala beban pikiran yang ada di pundak kamu. Lepaskan semuanya, tarik kembali nafasnya, hembuskan perlahan-lahan. Semua beban kamu hilang seiring kamu menarik dan melepaskan nafas kamu. Lalu coba kamu dengarkan suara di sekitar kamu. Suara apa yang paling dekat kamu dengarkan? Sambil terus ditarik nafasnya dan dilepaskan secara perlahan. Lalu suara apa yang bisa kamu dengarkan di tempat yang sangat jauh? Coba dengarkan suara apa yang bisa kamu rasakan di tempat yang sangat jauh. Jangan lupa tetap bernafas. Lepaskan saja semua bebannya, pikirannya, agar kamu menjadi lebih rileks, lebih nyaman. Bayangkan sambil tetap dipejamkan matanya, siapa yang ada di sekitar kamu, siapa yang ada di sebelah kamu, siapa yang ada di depan kamu, siapa ada di belakang kamu, di kiri dan di kanan kamu. Sadari siapa dia bagi kamu, seberapa penting dia bagi kamu. Jangan lupa untuk tetap bernafas, tarik nafasnya dan keluarkan secara perlahan. Rasakan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajah kita. Walaupun cuaca panas, jangan jadikan itu beban. Buatlah diri kalian nyaman, bernafas dengan sadar, tarik nafasnya. Semua emosi dan perasaan-perasaan ini yang selama ini kamu pendam, emosi-emosi dan perasaan negatifnya, lepaskan semua. Seiring dengan nafas, menarik nafas dan melepaskan nafas kamu. Oke, jika rasanya bebannya sudah cukup berkurang, mari kita kembali perlahan-lahan. Buka mata kamu, lalu seiring ditarik nafas dan kembali hembuskan nafas secara perlahan. Silakan dibuka matanya kembali. Oke ya, oke cukup baik ya. Walaupun latihan stop namanya ya. Latihan stop ini bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Ketika kalian harus melepaskan keletihan dan beban-beban yang kalian miliki ya, ini bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Nah, untuk berikutnya kita akan merefleksikan apa yang sudah kalian lakukan tadi. Nah ya, bagaimana rasanya saat
kita berlatih teknik stop tadi. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, dan emosi apa yang ada di dalam diri kalian. Silakan angkat tangan dan bicara. Mungkin ada yang mau menyampaikan refleksinya apa yang kamu rasakan, ada? Ya? Gimana rasanya tadi saat dilakukan teknik itu? Apakah tenang? Apakah nggak bisa konsentrasi rumah? Saya nggak bisa fokus, kan bisa ya? Lalu mungkin saya tenang rumah, jadi rileks, bukan saya nggak tenang mungkin seperti itu. Saya mau bicara, silakan. Ya silakan Sahid. Saya merasa hanya napas manual. Oh, napas manual ya, jadi tahu ya. Biasa kayak gitu kenapa otomatis ini manual. Manual ya, perasaannya ya rasanya kan. Aku lagi napas gitu ya. Oke, itu Said ya. Terima kasih Said. Ada lagi? Oke, silakan Cinta. Yang saya rasakan ketika melakukan kegiatan tadi, perasaan saya ialah saya merasa lebih tenang, lebih rileks, bisa konsentrasi, dan mungkin cukup mengurangi beban yang saya. Oke, terima kasih Cinta ya. Nah ya, jadi teknik stop emang fungsinya seperti itu. Jadi kalau kita bisa fokus dan konsentrasi, bisa melepaskan beban-beban yang ada di pikiran dan hati kita ya. Nah, ada lagi yang nggak bisa konsentrasi nih, ada nggak? Coba ngomong sedikit nih, ada apa nih masalahnya? Ada nggak yang ngomong? Ada yang nggak bisa konsentrasi? Ada? Karisma, ngomong Karisma. Mungkin ada terkontaminasi sekitarnya atau saya nggak bisa fokus sama gimana? Kita ada Karisma? Kalau saya sendiri belum bisa konsentrasi, cuma dikarenakan suhu badan saya sangat panas. Jadi Oh, masya Allah. Ya, gara faktor panas ya, jadi susah konsentrasi. Memang ada banyak faktor yang membuat kita kondisi yang aman, nyaman, supaya kita bisa menerapkan teknik ini dengan benar ya. Nah, lalu tadi kan ada yang mau bilang nih, suara apa yang paling dekat kamu dengar? Kipas. Burung ya, yang paling kuat gitu ya. Burung ada lagi? Burung. Kipas angin ya. Oke, suaranya. Kalau suara paling jauh. Kedengeran ya? Enggak dengar banget. Karena makan tadi buka mata ya. Oke, jadi suara kelas lain kedengaran ya. Oke. Itu namanya kesadaran mendengar. Nah, kalau yang itu namanya adalah kesadaran dari mendengar ya. Nah, untuk berikutnya berarti kalian bisa menerapkan teknik ini ya di mana saja, asal carilah tadi tempat yang aman dan nyaman untuk dilakukan, bisa sebelum tidur ya kan? Itu juga bagus ya. Nah, kita masuk ke kegiatan berikutnya nih. Sebagai pembicara atau pewawancara satu orang tentang pendengar atau yang diwawancarai ya. Nah, nanti ada pertanyaan yang diajukan sekitar 5 sampai 10 pertanyaan tentang diri teman kita yang sedang diwawancara. Ya. Maksimum 2 menit, berarti sekitar 1 menit, 2 kali 10 saat sekitar 20 menit ya. 20 menit paling lama. Dan si pendengar atau si penanya tidak boleh memotong penjelasan, tidak boleh merespon apapun sebelum pembicaraannya selesai. Dia hanya menanyakan dan mendengarkan dengan seksama. Ya? Paham? Nah, jadi bagi tugas kan udah duduk berdua-dua ya. Nah, contoh pertanyaannya, ini hanya contoh ya, pertanyaannya bebas tentang apa saja tentang diri teman kamu yang kamu tanyai. Nah ya, ini contohnya pengalaman menarikmu, tokoh idolanya, mengapa dia suka tokoh idolanya, kegiatan apa yang membuat dia bersemangat, hal apa yang membuat dia sedih akhir-akhir ini, terus cara menghadapi kesedihannya. Nah, pertanyaannya bebas 5 sampai 10 pertanyaan. Oke? Paham ya? Nah, silakan dilakukan
Lalu jangan lupa yang mewawancarai catat jawabannya. Ya, pertanyaannya bebas. Apa namanya? Fleksibel aja gitu. P-nya. Boleh. Kalau mau tulis boleh ya. Yang penting 5 sampai 10 pertanyaan. Nanti jawabannya perhatikan, nanti jawabannya kamu buat dalam bentuk narasi atau deskripsi. Nama teman saya ini entah mungkin kamu tadi tanya tanggal lahir, nggak tahu, kamu tuliskan dalam bentuk apa yang sudah kamu dapatkan dari hasil wawancaranya ya. Oke, lihat ada petunjuk pentingnya bahwa kamu harus memiliki empati dalam mendengar. Sama adalah bertanya dan mendengarkan saat ada teman yang berbagi cerita ya. Oke, silakan langsung dikerjakan sampai jam 12. Sampai di angka berapa berarti 20 menit 7. 7 itu sampai pertanyaannya ya. Setelah itu kita buat narasi. Bertanyanya sampai angka 7. Oke, sip. Silakan 5 sampai 10 pertanyaannya silakan langsung bersama temannya ya. Kayak ini sama Ilham. Lala sama kita ya. Oke, silakan ya. Langsung dipraktekkan bersama temannya ya. Fokus saja. Saya sangat kecil dan dia pasti kelas 10. IP kamu Ini ada contohnya tadi ya. Ini contohnya tadi. Pengalaman menariknya apa? Tokoh idola. Uma.
Udah 1, 2, 3, 4, 5. Dapat thumbnail mah. Banyak. Sakit betul nih pasti kan. Banyak. Apa cita-citanya? Apakah semangat dalam menjalani kehidupan. Terus
makhluk sosial yang bisa memahami perasaan orang lain, memahami kehidupan orang lain, dan tidak cuma dunia ini tidak hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga ada orang lain di sekitar kita yang juga mungkin punya masalah yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih menyedihkan dari kita. Jadi di dunia ini tidak hanya tentang diri kita sendiri. Akulah yang paling sedih, akulah yang paling, biasanya seperti itu ya, akulah yang paling sedih, akulah yang paling menderita, akulah yang paling sengsara di dunia ini. Padahal kita lupa melihat orang lain ternyata hidupnya lebih keras dari kita. Ya, nah maka kita perlu rasa empati itu tidak hanya tentang kita sendiri, tapi kita harus juga memahami kesadaran sosial bahwa ada teman, ada seseorang di samping kita yang paling dekat dengan kita yang juga memiliki masalah yang berat. Jadi kita tidak boleh menjadi egois dengan diri kita sendiri, tapi harus membangun rasa empati dalam diri kita. Caranya seperti apa? Yaitu kita bisa berkomunikasi, bisa mengobrol secara mendalam dengan sahabat terdekat kita, orang tua kita, atau siapa yang di samping kita yang memiliki permasalahan seperti itu. Kita mendengarkan dengan seksama apa yang dia bicarakan, seperti itu ya. Nah itu dia tadi kegiatan kita. Oke, kita masuk ke penutup. Nah ini ada yang kamu temukan tentang dirimu sendiri saat menjawab pertanyaan. Berarti ini bagian menjawab ya. Lalu apa yang menarik dan sulit untuk kamu bagikan? Apa yang ada dalam pikiranmu ketika menjawab? Bagaimana menurutmu teman yang mewawancari kamu, dan apa perasaan dan emosi yang dimunculkan itu? Nah, siapa orang yang diwawancara yang mau merefleksikan dirinya? Silakan. Yang ditanya ya, orang yang ditanya tadi. Siapa yang mau refleksi? Ini pertanyaannya ya, silakan jawab. Apa? Siapa? Siapa tadi? Yang ditanya, yang ditanya. Ya, ada? Ada? Yang ditanya perasaan atau ini pertanyaan apa yang kamu temukan tentang dirimu saat menjawab pertanyaan tadi. Nah ini pertanyaannya. Nampak ya? Kurang jelas ya. Apa yang kamu temukan dari dirimu saat kamu menjawab pertanyaan tadi? Apa yang menarik dan sulit untuk kamu bagikan? Oke, ada yang mau ngomong? Rahul, ada. Tadi siapa? Rasya ya? Rasya. Siapa? Ayo. Oke, Sinta, silakan Sinta. saya sebagai pembicara menjawab pertanyaan yang pertama, apa hal-hal yang kamu temukan tentang dirimu sendiri saat menjawab pertanyaan? Hal yang saya temukan ketika saya menjawab pertanyaan yang teman saya berikan adalah saya bisa menyadari perasaan saya di akhir-akhir ini, apa yang saya rasakan gitu. Lalu apa yang menarik dan sulit untuk kamu bagikan? Yang sulit saya bagikan mungkin apa yang membuat saya sedih, karena itu kan mungkin masalah secara pribadi atau di family. Lalu apa yang ada dalam pikiranmu ketika menjawab? Dalam pikiran saya ketika menjawab pertanyaan dari teman saya adalah saya memikirkan hal-hal apa saja yang terjadi pada belakangan ini. Jadi saya cukup menggali pikiran saya apa yang sudah terjadi, saya coba mengingat apa yang saya rasakan. Bagaimana menurut teman yang mewawancarai kami? Menurut saya, teman saya Laila ini, karena kami sudah sering mungkin ngobrol bareng ya Uma, tapi kan pada hari ini secara diatur gitu kan, kami sudah cukup terbiasa untuk saling berbagi cerita gitu. Dan yang terakhir, apa perasaan dan emosi yang muncul saat itu? Saat itu ketika wawancara, perasaan saya cukup senang mungkin, itu aja sih. Oke, terima kasih Sinta, berikan aplaus untuk Sinta.
sebagai pembicara. Siapa yang ingin memberikan refleksinya? Silakan. Yang bertanya tadi. Ayo. Oke, silakan pada Sarwati untuk memberikan refleksi sebagai pendengar ya atau pewawancara. Oke. Menurut saya pada sesi wawancara kali ini dan saya sebagai pendengar di sini, apa informasi baru yang kamu dapat tentang Komando? Nah di sini saya menyadari bahwasanya di luar sana itu bahkan di lingkungan terdekat saya, orang-orang terdekat saya itu masih banyak yang mengalami hal-hal atau kejadian-kejadian, masalah-masalah yang lebih besar dari saya. Di sini saya belajar bahwasanya ternyata kita sendiri yang mengalami masalah berat, orang lain itu masih banyak yang masalah jauh lebih berat dari kita. Di sini kita bisa saling menimbulkan rasa itu terhadap orang lain. Karena apa? Karena disinilah kita bisa sadar bahwasanya di dunia ini bukan hanya kita yang bermasalah, tapi orang lain itu juga punya masalah gitu. Jadi sih Hal-hal menarik dari jawaban dan hal-hal menarik yang saya dapat, menurut saya teman saya Zulaika ini sangat dewasa sekali kalau dari pemikirannya, dari cara aksi yang menghadapi masalah-masalah itu memang luar biasa sekali. Saya sangat kagum kepada teman saya Zulaika ini. Selanjutnya, emosi yang muncul pada temanmu saat menjawab. Lebih ke terharu sama kaget sih. Aku tak ada kagetnya. Bagaimana empati dapat digunakan saat menjadi pendengar? Yang tadi. Bagaimana empati dapat digunakan saat menjadi pendengar? Harus ya, jadi harus Oke, itu tadi. Terima kasih ya kepada Sarwati. Kita beri kita semua pada hari ini ya. Oke, nah itulah kegiatan kita untuk hari ini. Ya, tadi ada pertama teknik stop untuk menyadari atau melepaskan beban-beban yang ada di pikiran kita, kelemahan-kelemahan kita yang bisa kalian praktekkan kapan saja di mana saja di tempat yang nyaman. Lalu ada cara empati ya, mendengarkan teman yang sesama. Lalu 30. memberikan kesempatan teman untuk mencurahkan apa yang dirasakannya. Kita sebagai pendengar mendengarkan dengan baik, memberikan saran bila diperlukan ya. Nah, tadi kan sudah wawancara, mungkin ada cerita temannya yang tidak perlu kita beritahukan kepada orang lain, cukup antara kita berdua saja yang tahu seperti itu ya. Jangan sampai tersebar ke orang lain, mungkin ada rahasia dan sebagainya. Karena ketika suatu informasi sudah dari mulut ke mulut, itu hasilnya akan berbeda ya. Si A bilang ke si B, bilang ke si C, si E, nanti hasilnya lain. Jadi cukuplah menjadi pembicaraan antara dua orang ya. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu pembelajaran kita hari ini tentang kesadaran sosial. Kesadaran sosial, membangun empati melalui wawancara teman sebaya. Silakan dipraktikkan kapan saja kamu